Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan belajar lagi tutorial Epanit dasar. Nah, pada video kali ini materi yang akan diberikan itu mencakup pembuatan jaringan transmisi yang sumber air bakunya berasal dari mata air ataupun air tanah menggunakan bukan gathering. Nah, di sini diberikan lagi catatan karena sebelumnya video sebelumnya itu diberikan video tutorial jaringan transmisi untuk yang air sungai. Nah, di sini lebih jelaskan alasannya apa penggunaan reservoir pada air sungai dan penggunaan tools node pada bulan gathering ataupun sumber air baku yang mata air. Nah, hal ini dikarenakan intake menyuplai pasokan air dari air sungai yang merupakan sumber air baku dengan debit aliran yang cukup besar. Sehingga penggunaan tools reservoir pada rangkaian tersebut dianggap bahwa intake menyuplai air secara konstan dan mengabaikan hal kekurangan ataupun kelebihan pasokan airnya. Nah, sedangkan untuk sumber air baku seperti air tanah ataupun mata air itu digunakanlah tools node dikarenakan debit aliran yang cenderung lebih kecil dari air sungai. Melalui node ini kita bisa mengontrol pasokan debit aliran dari data yang kita peroleh itu maupun itu hasil survei lapangan ataupun literatur yang digunakan untuk tugas kuliah. Nah, untuk memasukkan data debit pasokan air tersebut, kita gunakan tanda negatif pada bagian basement. Nah, di sini kita akan memberikan contohnya. Anggap saja sumber air tanah atau mata airnya di sini. Nah, untuk layout pengolahan airnya bisa saja di sekitaran sini ya. Oke, jadi reservoirnya sekitar sini. Kita gunakan node seperti yang dikatakan tadi. Ini anggap sajalah bukan gathering ya, bukan gathering ataupun mata air. Terserah ini tolong dituliskan saja biar nggak ketukar di mana junction yang mana unit pengambilan sumber air bakunya. Nah, untuk reservoir kita notasikan di sini. Oke. Nah, untuk rangkaiannya kurang lebih seperti video sebelumnya. Jadi kita memerlukan 4 titik. Letakkan 4 titik di awal. Seperti ini. 4 titik di awal. 2 titik sebelum dari noda atau reservoir tujuan. Nah, untuk jaringan transmisi. Oke, jadi kita buat penamaan TRM 1, TRM 2. Oke, nah sama seperti sebelumnya rangkaiannya kita menggunakan pipa, pompa, dan valve. Jadi di sini yang membedakannya hanyalah tools yang digunakan pada sumber unit pengambilan sumber air bakunya. Di sini, oke. Jangan lupa ini di-on-kan supaya otomatis terbaca. Oke. Nah, option notasi display. Oke. Nah, dari bulan gathering ke titik 1 ini kita menggunakan pipa. Dari titik 1 ini kita menggunakan valve atau katup, dan juga kita menggunakan pompa sebanyak 2 buah, 1 sebagai cadangan ya.
Jadi 12 jam pertama menggunakan pipa 1, 12 jam berikutnya menggunakan pipa 2. Nah, untuk titik 3 dan titik 4 kita gunakan katup pertama menggunakan pipa, keenam itu menggunakan katup lagi, dan bersambung lagi menggunakan pipa. Nah, seperti ini. Oke, untuk katupnya itu sudah dijelaskan pada bagian video sebelumnya. Untuk katup kita memerlukan penginputan data diameter dan jenis katup yang akan kita gunakan. Nah, untuk pompa kita perlu memasukkan data kurva pompa, daya, dan kecepatan. Untuk katup juga sama untuk semua katup ya, mau katup 1, katup 2 ataupun katup 3 itu kita perlu memasukkan ukuran diameternya dan tipenya. Untuk ukuran diameter ini biasanya disesuaikan atau disamakan dengan diameter pipa yang akan digunakan dari hasil perhitungan yang telah kita buat. Oke. Nah, untuk pipa-pipa yang digunakan ini kita perlu memasukkan data diameter dan kekasaran pipa. Untuk diameter sendiri ini dari hasil perhitungan. Oke, untuk reservoir kita perlu memasukkan data total head. Total head ini sama juga dengan elevasi ya. Nah, untuk setiap titik ini juga jangan lupa kita memasukkan ini elevasinya berapa, dan juga base demand-nya ini untuk front capturing. Misal air tanah tersebut dapat menyuplai dengan debit 10 liter per second. Jadi kita menuliskan seperti ini, minus 10. Cukup seperti itu. Nah, untuk titik-titik yang lain ini kita perlu memasukkan elevasi saja. Namun untuk base demand-nya kita tetap 0 karena tidak ada yang kita distribusikan untuk masyarakat di sekitaran sini. Oke, jadi hanya sebatas sampai di sini untuk penjelasan pembuatan jaringan transmisi yang bersumber dari mata air ataupun air tanah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.